Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Fatricia. Saya akan presentasi mengenai konsep arus atau cash flow. Cash flow itu merupakan data tentang rincian uang masuk atau cash in dan uang keluar, yang dimana cash in dan cash out ini dihitung dalam setiap periode waktu tertentu. Cash flow ini disusun menggunakan dua cara atau dua metode. Yang pertama dengan menggunakan metode tabel, dan yang kedua dengan menggunakan metode grafik. Cash flow ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada cash flow tunggal, yang kedua cash flow annual, dan yang ketiga ada cash flow gradient. Saya yang pertama akan menjelaskan mengenai cash flow tunggal. Cash flow tunggal atau single payment adalah di mana sejumlah uang pada saat ini sebesar P yang dipinjamkan kepada seseorang dengan suku bunga I pada suatu periode N. Maka jumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan nilai uang pada periode N sebesar F. Nilai F akan ekivalensi dengan P saat ini pada suku bunga I. Kita bisa menggunakan rumus F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Atau jika disuruh mencari P-nya, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan F dikali 1 per 1 tambah I pangkat N. Atau jika memakai tabel bunga, bisa menggunakan rumus P sama dengan F dikali P per F IN. Cash flow tunggal ini dalam menentukannya kita menggunakan 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap membuat grafik cash flow. Yang kedua tahap mencari faktor pengali bunga, dan yang terakhir yaitu melakukan perhitungan. Ini merupakan contoh kasus dari cash flow tunggal. Kasusnya yaitu seorang mahasiswa menginginkan uang 4 tahun mendatang sebesar 30 juta rupiah guna membiayai kuliah S2-nya kelak. Berapa uang yang harus disetor mahasiswa itu sekarang ke bank jika diketahui rate of interest sebesar 15% per tahun? Jadi, dari soal ini kita ketahui bahwa F-nya bernilai 30 juta rupiah, I-nya bernilai 15% per tahun, dan N-nya bernilai 4. Dan yang ditanya di sini adalah P atau uang yang harus disetornya sekarang. Nah, ini merupakan langkah kita untuk menentukan penyelesaian dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu membuat grafik cash flow-nya. Dapat dilihat di sini grafik cash flow-nya itu mencakup nilai dari F yaitu 30 juta rupiah, nilai N-nya yaitu 4 tahun, I yang sebesar 15%, dan tentu saja di sini yang ditanya adalah nilai dari P. Langkah kedua kita yaitu mencari faktor dari pengali bunga. Kita di sini sudah mempunyai tabel dari compound interest tables atau compound interest factors. Dari sini kita mengetahui bahwa faktor pengali bunganya terdapat pada N keempat dan P per F seperti yang dilengkari oleh garis merah. Setelah mengetahui grafik cash flow dan faktor pengalinya, kita masuk kepada langkah terakhir yaitu langkah perhitungan. Di sini kita telah tahu bahwa faktor pengalinya sebesar 0,5718, sehingga kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan F dikali P per F IN. Kita masukkan nilai F-nya, P sama dengan 30 juta dikali 0,5718, sehingga didapatkan hasilnya yaitu uang yang harus disetor atau P-nya adalah 17.154.000 rupiah. Jadi mahasiswa harus menyetor uang sebanyak 17.154.000 rupiah. Yang kedua yaitu adalah cash flow annual. Cash flow annual adalah cash flow di mana yang cash flow-nya itu jumlahnya sama besar pada setiap periode. Cash flow annual ini terbagi juga menjadi 4, yaitu ada hubungan antara annual dengan future, hubungan antara future dengan annual, yang ketiga ada hubungan annual dengan present, dan yang keempat ada hubungan present dengan annual. Rumus-rumus untuk hubungan-hubungan ini dapat dilihat pada presentasi yang sedang tampil ini. Ini merupakan contoh dari kasus cash flow annual. Putri adalah pemegang polis asuransi beasiswa. Tiap bulan biayanya sebesar $100 selama 13 tahun. Berapa seharusnya uang yang Putri terima jika bunganya sebesar 20% per tahun?
Dari soal ini kita ketahui bahwa A-nya bernilai $100 kali 12 karena di sini dia membayar tiap bulannya, lalu kita kali 12 agar menjadi per tahun. Sehingga dapatkan A-nya sebesar $1.200 dengan I 20% dan N 13 tahun. Kita disuruh untuk mencari F-nya. Nah, ini adalah langkah penyelesaian dari cash flow annualnya. Yang pertama kita buat dulu cash flow diagramnya atau grafik cash flow. Yang kedua yaitu selanjutnya kita lakukan dengan perhitungan, dimana rumusnya adalah F sama dengan A dikali F per A IN, dimana kita ketahui A nya adalah $1.200 dikali dengan F per A, masukkan nilai I nya 20% dan N nya 13, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu F nya bernilai $58.196,4. Jadi Putri akan menerima uang sebesar $58.196,4. Yang terakhir adalah cash flow gradient. Cash flow gradient ini adalah cash flow yang aliran uangnya itu mengalami perubahan atau meningkat dalam tiap periodenya. Cash flow gradient ini pun dibagi menjadi dua. Ada cash flow gradient arithmetic dan cash flow gradient geometrik. Cash flow gradient arithmetic adalah cash flow yang jumlah peningkatannya itu bernilai konstan atau sama pada setiap periodenya, atau peningkatannya itu terjadi secara linear. Sedangkan cash flow gradient geometrik merupakan cash flow yang aliran uangnya meningkat secara berubah-ubah, atau peningkatan pada tiap periode itu berubah-ubah dengan perubahan yang konstan. Cash flow gradient geometrik ini merupakan fungsi pertumbuhan dan biasanya dilambangkan dengan simbol G kecil. Nah, ini merupakan bentuk grafik dari pola cash flow gradient arithmetic dan cash flow geometrik. Dapat kita lihat bahwa pada pola aritmetik itu garisnya merupakan garis lurus atau gradien yang linear, sedangkan pada yang geometrik itu garisnya cekung, karena di sini perubahan aliran uangnya itu berbeda atau berubah pada setiap periodenya. Ini merupakan contoh soal dari cash flow gradient arithmetic. Biaya pemeliharaan mesin menurun sesuai dengan tabel berikut. Dari tabel ini terlihat bahwa biaya pemeliharaan mesin ini berubah dari tahun ke tahun. Dari tahun pertama ke tahun kedua menurun sebanyak 6.000, tahun kedua ketiga 6.000, tiga keempat menurun sebanyak 6.000. Jadi dapat diketahui bahwa G-nya bernilai 6.000. Dan diketahui juga di sini I-nya sebesar 6%. Yang ditanya adalah biaya maintenance cost yang seragam per tahun. Berarti kita cari A-nya. Kita masukkan ke rumus. A sama dengan A dikurang G dikali A per G 6% 4. 6%-nya adalah suku bunganya atau I, dan 4 merupakan periodenya. Kita masukkan nilai A awalnya yaitu 24.000 dikurang 6.000 dikali 1,427. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan A-nya bernilai $15.438. Jadi $15.438 ini merupakan biaya maintenance cost yang seragam per tahunnya. Selanjutnya ini merupakan soal dari cash flow gradient geometrik. Maintenance cost mesin $100 dan naik 10% per tahun. Berapa dana yang sekarang harus disiapkan bila I sama dengan 6% selama 5 tahun? Nah, untuk penyelesaian soal ini kita bisa menggunakan dua metode atau dua cara. Yang pertama dengan menggunakan cara manual, dan yang kedua dengan menggunakan rumus. Jika kita menggunakan cara manual, maka kita akan membuat tabel seperti yang terlihat pada presentasi. Di tabel ini terlihat bahwa kenaikan dana tiap tahun itu berubah-ubah, tapi perubahannya konstan, dan didapatkan hasil akhirnya yaitu adalah $507,08. Sedangkan jika kita menggunakan rumus, didapatkan hasil akhirnya adalah $507,67. Di sini terdapat perbedaan kecil dari hasil pencarian, dari hasil menggunakan dua cara ini.
Namun ini bukan merupakan suatu hal yang besar karena perbedaannya tidak begitu signifikan dan bisa dikatakan ini mendekati sama. Sekian penjelasan atau presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai arus kas atau cash flow. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.